Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula ahdanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, warga guru SD Sipare, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PKG atau program pengembangan petani potensi guru. Kebetulan dalam hal ini ada teman kita yang sedang mengikuti PKG. Mudah-mudahan saja dalam mengikuti kegiatan ini berjalan lancar, ya, berjalan lancar tanpa ada ekses yang lain. Terus yang berikutnya di sini ada susunan acara yang akan kami sampaikan, diantaranya yang pertama pembukaan dan sambutan, yang kedua tujuan acara, yang berikutnya judul tema yang akan dipaparkan nanti oleh peserta PKG yaitu oleh Ibu Ayu. Terus yang berikutnya pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk lebih mempersingkat waktu dalam kegiatan PKG atau program pengembangan potensi guru PJOK pada hari ini, kita langsung saja ke acara nomor pertama, yaitu pembukaan yang sudah kami buka, dan selanjutnya sambutan. Dalam hal ini juga mungkin kami akan menyampaikan sambutan. Kebetulan pada hari ini yang biasanya dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, berhubung ada keperluan yang sangat mendadak, terpaksa Ibu Kepala Sekolah tidak bisa mengikuti acara tersebut, dan dalam hal ini juga memberikan mandat kepada saya untuk memberikan sambutan atau uraian yang berkenaan dengan kegiatan PKG guru kita, yaitu Ibu Ayu. Rekan-rekan sekalian, sebagai sambutan, pada intinya kami memberikan motivasi yang tinggi kepada Ibu Ayu. Mudah-mudahan selama mengikuti kegiatan PKG ini, beliau senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti program PKG dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan dalam puncaknya nanti dalam pemerolehan nilai, beliau Bu Ayu dapat memperoleh nilai yang sangat baik. Itulah sambutan atas nama Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu tujuan acara pada ini, yaitu kegiatan diseminasi dalam program rencana tindak lanjut PKG PJOK. Terus yang akan dikembangkan, yang akan dibahas dalam materi hari ini, yaitu temanya mengenai membangun kreativitas dan keindahan gerak. Dan yang berikutnya adalah supaya mempersingkat waktu, kita langsungkan saja kepada narasumber Ibu Ayu Dini Mulyati SPD untuk memberikan arahannya, ya, atau juga memberikan paparannya. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan sampai akhir. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti ini rencana tindak lanjut dalam program pembelajaran PJBL. Di sini saya kebetulan akan memaparkan tentang temanya membangun kreativitas dan keindahan gerak. Boleh Bu Novi lanjutkan. Supaya kita tidak terlalu berlama-lama, mungkin saya akan lanjut ke tujuan dan latar belakang yang akan saya paparkan di sini, ya. Di sini kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa di sekolah dasar tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental melalui aktivitas fisik yang menyenangkan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam merancang gerakan
senam irama di sini saya pilih karena dapat melatih koordinasi, kelenturan, kekuatan otot, serta memberikan keceriaan dalam belajar. Kemudian juga diharapkan siswa itu lebih termotivasi untuk bergerak dan menjaga kebugaran tubuh serta kemampuan bersosialisasi siswa ya. Saya di sini akan mengadakan rencana tindak lanjut berkaitan dengan proyek yang akan kita laksanakan selama 2 bulan ke depan. Nah, di sini saya harapkan ibu bapak guru bisa mendorong dan memotivasi saya khususnya sebagai fasilitatornya untuk bisa mencapai keinginan atau mencapai tujuan yang akan saya laksanakan dalam 2 bulan ke depan. Boleh Bu Novi? Nah, di sini tujuannya yang tadi sudah saya sampaikan di sini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berekspresi dalam menuangkan idenya dalam hal meningkatkan kebugaran jasmani. Lalu yang kedua, memfasilitasi murid dalam belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan menjaga kebugaran jasmani dengan gerak senam irama. Nah, di sini tentunya proyek yang akan saya laksanakan harus ada capaiannya, lalu langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tersebut ya. Di sini yang pertama capaiannya meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Siswa mampu mengekspresikan ide mereka melalui gerakan senam irama. Siswa memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik tentunya. Di sini kita berharap peserta didik itu tidak hanya mampu dalam hal akademiknya ya. Namun di sini non akademik dalam kegiatan di sini saya ambil senam irama. Saya harap peserta didik mampu mengekspresikan bakatnya, minatnya dalam kegiatan senam irama tersebut. Nah, di sini juga capaiannya memfasilitasi murid dalam belajar aktif. Siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Karena di sini saya mengambilnya PJBL yang tentu saya yakin Bapak dan Ibu guru sekalian sudah lebih memahami daripada saya ya PJBL tersebut. Jadi kita akan berbasis pada proyek. Nanti akan ada proyek yang kita hasilkan. Nah, di sini siswa itu mengembangkan sikap mandiri, kolaboratif, kritis, dan tanggung jawab. Nah, saya ambil mandiri itu si peserta didik diharapkan nanti bisa dengan berkolaborasi dengan kelompoknya dan bisa bertanggung jawab dalam tugas yang saya berikan. Nah, langkah-langkahnya ajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap sesi senam irama, baik melalui demonstrasi maupun praktik kolaborasi kelompok. Tugas mandirinya nanti akan saya berikan itu memberikan tugas mandiri yang memungkinkan siswa untuk berlatih baik di rumah ataupun di sekolah juga bisa setelah selesai pembelajaran untuk mengembangkan gerakan yang telah mereka susun ya, telah mereka kembangkan sendiri. Di sini pembiasaannya menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani dengan gerak senam irama. Adanya peningkatan kebugaran jasmani siswa yang terukur melalui tes kebugaran rutin. Langkah-langkahnya membekali dengan teori dasar tentang manfaat senam irama bagi kebugaran jasmani. Selanjutnya. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam Kombel. Tentunya tidak hanya saya yang akan terlibat, tapi Bapak Ibu guru juga tentu akan terlibat aktif dalam proyek yang akan saya laksanakan. Di sini untuk gerak senam sehat gembira kokurikuler akan dilanjutkan untuk programnya selama 2 bulan. Lalu yang minggu pertama saya akan lakukan pengenalan dan pembagian kelompok kepada peserta didik. Jadi siswa itu tidak langsung harus punya gerakan, tidak langsung harus punya kelompok yang bisa nanti ditampilkan. Nanti minggu pertama saya akan lakukan pengenalan dan pembagian kelompoknya. Lalu minggu kedua dan ketiga setelah kelompoknya sudah terbagi, saya akan lakukan latihan dasar gerakan senam. Nanti saya akan memfasilitasi peserta didik untuk mereka latihan dasar gerakan senamnya.
Lalu di minggu keempat dan kelima, latihan dengan iringan musik. Nah, kalau di minggu keempat dan kelima, mereka sudah mempunyai gerakan sendiri dengan cara berlatih dari minggu kedua dan ketiga dalam gerakan dasarnya. Yang ke minggu ke-6 dan ke-7, evaluasi dan penyempurnaan gerak. Nah, di situ saya akan turun langsung untuk melihat kesiapan mereka, khususnya peserta didik yang akan mengikuti proyek tersebut, sudah sejauh mana mereka mempunyai gerakan dan mempunyai hasil yang akan mereka tampilkan nanti di akhir pada puncaknya. Nah, puncaknya itu di minggu ke-8. Terakhir penampilan dan evaluasi akhir. Jadi nanti siswa kelas 1 dan kelas 5 itu juga berperan sebagai penonton yang akan menilai hasil dari proyek yang kelas lain laksanakan. Nah, di sini juga saya kepala sekolah itu sebagai pemberi kebijakan. Lalu guru PJOK saya sendiri sebagai fasilitator. Lalu guru kelas memberikan bimbingan dan mendukung aspek pembelajaran sesuai dengan keilmuannya. Di sini saya akan menggunakan peserta didik dalam kelas yang tinggi ya, kelas C, yaitu kelas 6. Siswa kelas 6 sebagai pesertanya, lalu orang tua sebagai motivator. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun orang tua saya ikut sertakan sebagai motivator kepada peserta didik. Lanjut, Bu. Nah, kapasitas di sekolahnya. Kapasitas yang dimiliki oleh komite belajar atau kombel, tentunya kita sudah mempunyai kombel dalam sekolah kita. Di sini mencakup berbagai aspek yang berharga seperti aset manusianya, fisik dan finansial. Nah, aset manusia tentunya kita ya, kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa. Lalu aset fisiknya lapangan sekolah yang nanti akan kita pakai untuk penampilan kelompok senam irama. Lalu kelas itu bisa dipakai untuk latihan nanti setelah pembelajaran selesai. Lalu speaker aktif, TV interaktif dan wifi ya. Lalu untuk aset finansialnya, pembiayaan dan lain-lain mungkin akan menggunakan kas dalam kelasnya. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada rencana evaluasi tujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Lalu mengumpulkan umpan balik dari murid-murid. Lalu yang ketiga, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempatnya, evaluasi kinerja tim, refleksi lisan guru dan murid. Yang kelimanya, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi selama melakukan latihan, pengembangan perbaikan perubahan, catatan rencana tindak lanjut guru. Nah, di sini saya harapkan proyek yang saya kembangkan tidak hanya berhenti sampai satu kali proyek gitu. Saya harap setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 5 nanti bisa mengembangkan proyeknya masing-masing, tidak hanya dalam program PJOK saja, tapi nanti bisa dalam mata pelajaran yang lain, bisa dari itu seni budaya gitu ya. Terus bisa juga misalkan dalam pameran-pameran dalam sains atau IPAS ya. Nah, lanjut, Bu. Nah, di sini tentunya kalau untuk menyangkut tantangan, di sini ada minat dan motivasi siswa. Tidak semua siswa menyukai aktivitas fisik. Saya menghadapi gitu ya di kelas rendah 1, 2, masih banyak peserta didik yang kadang tidak mau ikut olahraga. Kadang mereka hanya mau di kelas saja. Alasannya karena mungkin mereka tidak berani, terus mungkin kurang percaya diri karena tidak mengetahui bagaimana caranya, seperti itu ya. Jadi diharapkan semua Bapak dan Ibu ikut membantu dan mendorong siswa-siswa supaya mau aktif dalam bergerak. Tidak hanya dalam sekarang proyek yang akan saya laksanakan, tapi dalam setiap kegiatan, misalkan Bapak Ibu membantu untuk memotivasi mereka ya, peserta didik. Nah, yang kedua, rasa percaya diri siswa, terutama bagi mereka yang kurang bersosialisasi dengan temannya.
masih banyak ya siswa-siswa yang kadang pendiam karena mereka mungkin memang kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi timbullah tidak rasa percaya diri, tidak mau mengikuti aktivitas gerak ya, karena mereka mungkin tidak mau tidak mau bersosialisasi awalnya gitu ya. Nah, yang ketiga, tantangannya minat dan bakat siswa yang berbeda. Beberapa siswa mungkin lebih menyukai olahraga lain. Nah, tantangannya di sini tidak semua peserta didik itu suka dengan senam irama gitu ya. Banyak juga yang lain yang apalagi laki-laki, kadang laki-laki itu malu kalau senam buat perempuan gitu ya. Tapi di sini kita tidak membeda-bedakan mau itu laki-laki dan perempuan, kita semua akan ikut sertakan mereka dalam proyek yang akan saya laksanakan. Di sini mungkin saya akan sangat meminta bantuan kepada wali kelas 6 tentunya untuk bisa mengkoordinir peserta didiknya untuk semua bisa mengikuti proyek saya tersebut. Jadi nanti diharapkan semua kelas 6 ikut tampil dalam puncaknya, hari H-nya. Jadi tidak hanya perempuan saja, siswa perempuan yang dilibatkan ya. Nah, solusinya komunikasikan dengan orang tua sebagai motivator bagi siswa. Jadi tadi saya sudah katakan, di sini sudah saya sampaikan, orang tua juga ikut serta dalam proyek saya tersebut. Jadi mereka sebagai seorang motivator bagi anak-anaknya di rumah gitu ya. Lanjut, yang kedua itu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang percaya diri dan memberikan pujian atas usaha mereka. Nah, anak-anak biasanya suka termotivasi kalau misalkan setiap melakukan gerakan atau melakukan aktivitas, jangankan di hanya pembelajaran olahraga ya, di pembelajaran yang lain pun kalau misalkan mereka bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, terus kita memberikan apresiasi, memberikan wah misalkan pintar sekali atau misalkan kalian hebat atau apa, pasti akan timbul rasa percaya diri dalam dirinya yang tadinya dasieun misalkan ya, malu atau ada abi mah teu biasa, tapi karena ada dorongan dan karena ada motivasi dari Bapak Ibu guru selaku wali kelasnya, pasti si anak tersebut akan mempunyai rasa percaya diri. Nah, yang ketiga, berikan pemahaman dan mengaitkan manfaat senam irama seperti meningkatkan kebugaran, membantu dalam postur tubuh dan kesehatan siswa, menggabungkan gerakan senam dengan gerakan olahraga lain. Nah, di sini misalnya gerakan senam dipadukan dengan menggabungkan gerakan senam ritmik dengan teknik dasar bela diri seperti pukulan, tendangan, dan jurus. Jadi gerakannya tidak terpaku kepada gerakan-gerakan yang sederhana. Di sini saya akan menekankan untuk kelas 6 karena mereka sudah fasenya lebih tinggi. Jadi nanti gerakan yang akan mereka buat tidak harus terpaku dengan gerakan-gerakan dasarnya saja. Bisa mereka kombinasikan dengan gerakan dasar teknik dasar bela diri yang tadi ada, misalkan ada gerakan tendangannya, ada gerakan pukulannya, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ternyata hanya sampai slide yang tadi ya, pemaparan yang saya lakukan. Nah, di sini yang saya harapkan Ibu Bapak bisa mendukung program rencana tindak lanjut saya sebagai guru PJOK. Nah, nanti 2 bulan ke depan mungkin saya akan disibukkan dengan kegiatan tersebut ya. Dan di sini kelas 6 khususnya wali kelasnya saya minta tolong untuk berkolaborasi dengan saya sebagai guru PJOK-nya supaya nanti acaranya atau proyek yang akan kita hasilkan itu bisa maksimal dan akan tercapai dengan baik gitu ya, Bu ya. Baik, mungkin seperti itu pemaparannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada ya guru olahraga kita. Mungkin dari pemaparan tadi mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin juga ada masukan untuk Ibu guru kita. Ya, silakan Ibu Nopi. Baik, Bu Nopi. Oh iya, bentar. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya.
sebelumnya memang kita sudah ngobrol ya Bu Ayu kemarin tentang proyek yang akan dilaksanakan di kelas 6. Namun yang menjadi pertanyaan saya Bu, saya kan wali kelas 6. Nah, tadi kan Ibu mengharapkan bahwa saya harus terlibat serta mampu membimbing dan mendukung siswa dalam proyek ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bimbingan serta dukungan apa yang harus saya berikan kepada siswa sehingga mungkin nanti proyek ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Pertanyaannya mungkin akan saya langsung jawab ya. Di sini Ibu sebagai wali kelas 6 tentunya ikut mendorong semangat peserta didik. Jadi tidak memotivasi, yuk kita ikut program ini, kita lancarkan proyek ini gitu ya misalkan. Terus Ibu juga bisa ikut membimbing dalam membuat gerakannya. Jadi Ibu bisa menjadi pemberi contoh lah, misalnya gerakan misalkan musik misalkan ya musiknya kalian misalkan cari musik yang lagu-lagu nasional, jangan musik yang aneh-aneh gitu ya. Jadi Ibu memberikan dukungan dan motivasi, lalu juga Ibu bisa memberi bimbingan kepada siswa kelas 6 tersebut. Itu kan kalau misalkan anak-anak biasanya kalau misalkan proses latihan by the way misalkan musiknya mau ini mau itu, jadi tidak menjurus kepada pendidikan gitu musik-musiknya. Terus anak-anak juga pas proses latihan kalau misalkan tidak ada yang membimbing pasti tidak akan serius ya, tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu mungkin Bu Novi. Ya harus membimbing latihan. Kalau bisa harus ikut serta nanti dalam prosesnya ya penampilannya. Ya seperti itu. Cukup Bu Novi? Iya. Nah di sini tadi mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan dalam proyek yang akan nanti pas hari H, misalkan proyeknya kan saya kalau di sini proyeknya hanya akan menampilkan gerakan senam per kelompoknya saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu misalkan apalagi yang mau kita tampilkan nih nanti pas hari H-nya. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Ya, barangkali ada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan. Ya, proyeknya menambahkan untuk kegiatan senam ya Bu Ayu ya. Senam irama kegiatan Pak. senam irama ini mungkin ada masukan-masukannya. Ada tidak? Ya, mangga Bu. Mangga saha deui sok. Oh, enggak usah ya. Ini mah masukan aja. Ya. Sebagai penyemangat juga. Dulu sekian puluh tahun yang lalu ibu pernah dilombakan senam irama. Ya. Bagaimana kalau kita dikhususkan di kelas 6 saja? Ya. Ambil 4 senam. Nanti pemintaannya semacam ada reward nantinya. Hadiah buat mereka yang terkontrak, terbagus, terselasi. Oh iya. Nah mungkin kalau untuk yang kelas selain kelas 6 mungkin nanti akan kita lakukan sosialisasi dulu. Kalau misalkan proyek ini kita berhasil, kita akan lanjutkan dengan proyek-proyek yang selanjutnya. Mungkin nanti kelas 6 sebagai contoh atau model dari proyek ini bisa memotivasi siswa lain, kelas lain. Kita misalkan mau ikut lomba juga misalkan. Nanti kita akan lanjutkan misalkan kan proyek ini tidak hanya berlangsung hanya hari ini saja, kali ini 2 bulan hari ini saja, tapi kita akan harapkan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Misalkan nanti untuk semester yang akan datang misalkan mau kelas 5, kelas 4 dan kelas yang lain gitu, karena ini saya akan proyek ini mungkin baru akan dilaksanakan, jadi saya minta kelas 6 itu karena menurut saya kelas 6 itu kelas tinggi sudah mulai memahami. Jadi untuk kelas yang lain misalkan pasti nanti kalau sudah melihat kakak-kakak kelasnya tampil pasti akan termotivasi. Dan nanti juga saya harapkan Bu Novi boleh minta bantuannya peserta didik kelas 6 kalau misalkan membuat pakaian pembeda gitu ya. Jadi tiap kelompok itu punya khasnya. Misalkan kelompok kelompok 1 misal grup 1 bajunya
apa misalkan ya, kelompok 2 misalkan ya bajunya beda lagi. Nanti juga akan ada penilaian dari penampilan fisiknya. Ya kalau seperti itu bagaimana? Kostum. Ya kostumnya. Oh, ada dulu kurang dikira kelas 6 yang kumpul maksudnya tidak dibentuk berkelompok. Jadi nantinya menelpon hanya satu kali ya kalau di kelompok ini tidak. Ya, iya seperti itu Bu. Ya jadi ya gitu. Jadi nanti penampilannya, penilaiannya tidak hanya dalam gerakan yang mereka buat saja, tapi bisa jadi rewardnya dari kostumnya. Iya bisa seperti itu. Jadi akan saya ikut sertakan semuanya terlibat dalam proyek saya tersebut, ya. Ya mungkin kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Pak. Ada lagi pertanyaan atau cukup puas? Iya, ada? Ya. Iya, kalau sudah cukup puas, kami selaku moderator ucapkan terima kasih kepada guru olahraga kita, Ibu Ayu Dini Mulyati SPD yang selaku narasumber dalam kegiatan PKG ini. Alhamdulillah apa yang barusan dipaparkan oleh narasumber kita, kita menambah ilmu, ya sedikitnya menambah ilmu, menambah wawasan, terutama untuk mengembangkan ya kreativitas dan keindahan gerak, terutama dalam olahraga senam. Memang kalau kita lihat di istilah olahraga senam ini memang punya keunikan tersendiri. Beda dengan olahraga-olahraga yang lain atau olahraga permainan biasanya. Permainan bola besar atau bola kecil, hanya dikasih bola saja anak sudah bisa umpamanya ya. Beda lagi kalau dengan olahraga senam ini jadi istilahnya memerlukan suatu bimbingan. Tanpa bimbingan mungkin resikonya lain lagi. Ya, umpamanya anak disuruh lari, malah ada yang anak yang koprol. Kalau salah penempatan kan ada resikonya gitu lah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ayu selaku narasumber dan guru olahraga kita ya. Mudah-mudahan saja beliau bisa mengikuti program PKG atau program pengembangan potensi guru ini ya sampai ke tuntas dan selamanya ada dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau terusnya lagi kita juga selaku rekan-rekan gurunya mudah-mudahan ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan, rupanya itu saja kegiatan diseminasi guru PKG PJOK. Mudah-mudahan dalam sesi-sesi atau dalam pertemuan yang akan datang kita bisa diberi kesempatan untuk kita bisa bertemu lagi dalam waktu atau kegiatan yang lain. Sekian acara Deminasi Guru Olahraga. Kami tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.